Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini Selasa 12 November 2024. Seperti biasa kita akan mencoba untuk memetakan satu hari ke depan di XAU USD, dan kita nanti juga akan mencoba melihat bagaimana di pair utama yang lain, ada euro, pound sterling dan sebagainya. Sebagai bentuk evaluasi, kita akan melihat bagaimana satu hari kemarin ya. Satu hari kemarin pergerakan yang kita analisakan di awal itu akan cenderung bergerak naik ya. Kita perkirakan di awal berada di area di sini, kita perkirakan akan naik. Kemudian kita menempatkan posisi buy-nya juga tidak terlalu dekat di bawah, cukup jauh, yakni di 2678.63, meskipun sempat konsolidasi namun tidak sampai menyentuh di posisi buy. Jika itu tersentuh maka akan mendekati resisten di atasnya, terdekat di 2685. Kenyataannya tidak sampai tersentuh dan mulai menembus level psikologisnya ya, kita tandai di situ, sehingga kita menempatkan posisi sell-nya berada lebih rendah dari level psikologisnya, yakni di 2663.76. Jadi ketika posisi tidak cenderung naik alias sudah tidak ada kekuatan bullish, mulai merah, mulai momentumnya kuat, maka harus betul-betul kita fokuskan kembali ya. Jadi analisa kita bisa membuat satu simulasi, jika ini maka kita bisa lakukan langkah ini dan seterusnya. Nah, itu namanya kita menyesuaikan atau bisa adaptif dengan kondisi market yang ada. Selama tidak ada tanda-tanda naik yang kuat, tidak terkonfirmasi, tentunya kita tidak juga nanti mengikuti arah yang lebih dominan ya. Artinya ketika tidak ada tanda-tanda yang kuat dan kita tidak mengikutinya ya, begitu dia mulai berbalik ya, mulai kembali ke tracknya, maka kita bisa melihat bagaimana konfirmasinya, bagaimana petunjuknya, bagaimana strukturnya, dan bagaimana candle itu memberikan informasi. Mencoba kembali naik dengan sumbunya di sana 2675 namun gagal. Kemudian terus bergerak turun. Bahkan kita perkirakan yang di area jenuhnya ditembus, ditutup lebih rendah, sehingga masih berpeluang lanjut lagi ya. Dari range ini tentu kita bisa menggunakan daily range yang berikutnya, yakni di 6 November. Bukan 6 November, di 7 November. Sehingga kira-kira pergerakan naik dan turun itu kira-kira akan sampai seperti ini. Nah, kira-kira akan mendekati di sini. Begitu mendekati tentu lebih berhati-hati. Perhatikan waktunya. Kalau sudah di atas jam 11 malam tentunya pasar akan lebih stabil. Kenapa emas begitu jatuh di beberapa hari terakhir, bahkan satu pekan terakhir ini emas condong melemah ya? Kenapa terjadi seperti ini? Tentunya kita masih ingat di Pilpres Amerika Serikat ya, penurunan dari pengaruh pilihan Pilpres di Amerika Serikat dengan kemenangan Donald Trump tentunya menjadikan ini sentimen ya, menjadikan ini satu semangat ya, ekspektasi yang besar, di mana Donald Trump juga menjanjikan tarif 10% untuk semua impor yang akan tentu memicu kebangkitan inflasi dan membatasi kemampuan Federal Reserve ya untuk melonggarkan secara agresif.
Nah, tentunya ini nanti berpengaruh yang bisa mendorong ya emas ini semakin tertekan. Ya, tetapi tentu kita harus juga mewaspadai apa yang nanti menjadi indikasinya ketika kita menempatkan posisi-posisi sell atau mengikuti penguatan dolar. Di sisi lain kita masih teringat, masih segar di dalam ingatan kita suhu politik, suhu keamanan di Timur Tengah, bahkan di Asia Pasifik juga masih memanas. Tentu ini nanti juga masih akan mempengaruhi ya, di mana safe haven emas ini masih menjadi pilihan. Nah, karena kita hanya memanfaatkan peluang pendek ya, banyak di antara kita yang hanya memanfaatkan dari trading harian alias trading jangka pendeknya, kita manfaatkan peluang pendeknya, tentunya tidak terlalu banyak berpengaruh ya, tidak terlalu banyak berpengaruh. Karena akan selalu kelihatan pasar itu ketika mau bergerak turun atau menguat US dollar, nanti pasti akan kelihatan. Demikian juga ketika dia akan emas akan menguat, maka akan kelihatan di situ. Dari mana? Dari chart yang dimunculkan atau yang dibentuk di sana. Kita tahu bahwa momentum bullish nanti akan terlihat ketika emas itu lebih mendominasi kembali, dan itu akan mulai bertahap. Jika itu tidak ada, jika tidak ada kekuatan yang signifikan, artinya masih banyak yang mendominasi pelaku pasar jual, ya kita manfaatkan di situ. Di mana dia akan bergerak, di situ kita bisa manfaatkan. Toh juga target kita tidak terlalu banyak ya. Mungkin sebagian di luar sana targetnya terkadang jauh. Ini ambil sell, posisinya sell, nanti targetnya ya bisa di support yang jauh ya, bisa juga begini. Nah, ini sampai di sini. Tentu kalau kita mengambil harian yang seperti ini sangat berat untuk mencapainya, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kita targetkan. Seperti biasa kita akan mentargetkan yang realistis dalam satu transaksi, bisa exit dengan baik ya, sekalipun pendek juga kita masih bisa memanfaatkan. Oke, kita lihat dari, kalau dilihat kemarin kita sebenarnya bisa maksimum ya. Kalau ada yang buy, perlu dipertanyakan dasarnya apa, karena belum ada tanda-tanda kuat naik. Nah, buy yang di atas kita sampaikan ini tentunya ketika kekuatan bullish itu sudah mendominasi hari kemarin ya, lebih mendominasi. Ternyata tidak ada setengahnya, kemudian balik turun. Sementara ketika merah belum ada tanda-tanda pembalikan, sekalipun berada di area jenuh, ini tentu kita tidak rekomendasikan untuk mengambil posisi-posisi buy atau melawan arah. Karena tidak terkonfirmasi, cukup jauh konfirmasinya, setidaknya di 2649 untuk kita menempatkan posisi buy-nya. Sehingga fokusnya tetap sell ya. Tentu sejauh mana kita mentargetkan trading kita. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi pandangan yang lebih baik tentunya buat teman-teman yang kemarin masih bingung, dan nanti bisa dievaluasi lagi karena tentunya akan berbeda satu dengan yang lain. Setidaknya kita bisa banyak belajar dari pengalaman. Yang selanjutnya kita lihat bagaimana euro kemarin. Euro kemarin juga sama, awalnya kita perkirakan naik tentunya, namun tidak sampai di posisi buy-nya di sana, tidak bisa lebih tinggi dari kekuatan bearish-nya, sehingga lebih condong turun ya. Kita sell-nya 1.07024 dan ini bisa maksimum. Pound sterling juga demikian, karena berada di wilayah pentingnya kita tandai di situ bloknya. Namun kita juga menempatkan dengan target di 1.28705, sekalipun hanya satu target namun bisa maksimum ya. Baik, itu
yang bisa kita evaluasi ya. Selanjutnya kita akan memetakan hari ini. Tetap kita melihat dari sisi teknikal yang terdekat yang ada di sana yang mudah dilihat dari kasat mata. Ya, mungkin kita bisa mundur ke belakang dari beberapa hari terakhir. Ya, mulai bergerak turun, kemudian mulai konsolidasi, kemudian mulai kembali turun. Ya, ini menjadi satu rangkaian. Kemudian mulai mencoba untuk rebound, kemudian ditarik kembali sampai akhirnya break dari supportnya. Nah, sekarang kita perbesar dengan time frame H4 di sana. Ya, sehingga akan terlihat di sisi sebelah kiri berada di lembah. Kita akan pertemukan dua lembah ini menjadi ke kanan ya, sehingga ini menjadi area yang cukup signifikan ya. Cukup signifikan. Apakah nanti akan didekati? Nah, kalau saya lihat di time frame H4 di 4 jam ini kekuatan bearish mulai melemah, mulai menipis, mulai ada penolakan. Meskipun buyer masih belum terlihat yang signifikan, setidaknya kekuatan itu sudah mulai muncul ya. Sehingga yang perlu kita waspadai adalah kekuatan bullish ya, rebound sampai sekalipun tidak sampai di ujung 2700, setidaknya kita bisa manfaatkan hingga nanti di kisaran 2650. Tentu sudah lebih dari cukup untuk kita taking profit di sana. Kemudian kita lihat di H1, kita coba simulasikan dulu karena di situ ada resisten, maka nanti kita akan uji dengan area resistennya apakah nanti mampu ditutup lebih tinggi atau justru akan memantul di sana. Nah, simulasinya tentunya kalau break dia akan lanjut sampai di kisaran, kalau dia naik kita perkirakan nanti sampai di area ujinya sampai di sini ya. Ya, kita tandai dulu memudahkan nanti kita menempatkan ya. Kemudian daily range-nya kita ambil yang tidak usah muluk-muluk, kita ambil yang 1, 2, 3 hari terakhir ya. Sekalipun kemarin juga bisa kita gunakan karena cukup panjang, kita ambil yang lebih pendek dulu ya. Sehingga maksimal nanti kalau dia bergerak naik bisa sampai pada 2708. Sementara untuk pergerakan turun kita perkirakan nanti, oke, saya mengambil yang lebih besar dari time frame H4 sehingga ketemu nanti di situ ada area supportnya yang kita tandai sebagai area uji dan kehati-hatian ya. Baik, sampai di sini kita akan mencoba untuk menempatkan ya. Oke, yang tertinggi kita menempatkan itu level psikologis hari ini tertinggi di 2626. Kita tempatkan agak jauh di atasnya dengan jarak yang juga tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh juga ya. Kita cukup menempatkan posisi buy di 2628 ya. Buy-nya di 2628.90 ya. Ya, target kita cukup sampai di lingkaran ini sudah lebih dari cukup. Bahkan target pertama nanti hanya di 2636 ya. 2636 itu sekitaran ini ya. Kalau kita tarik sekitar berapa ya? 70 pips ya. Kemudian kita lanjutkan di target berikutnya. Jika ternyata tidak ada tanda-tanda pembalikan sampai di target yang pertama ya, kita kembali nanti targetkan yang lebih besar ya di kisaran 26
Ini target yang terdekat pertama di 2636.53. Kemudian selanjutnya nanti kita targetkan di 2644.61. Ya, ini target yang kedua. Sehingga nanti berada di lingkaran itu bisa juga memantul kembali. Ya, bisa juga seperti ini sampai di sini atau sampai di sini. Nah, nanti kita amati, kita lihat apakah dia hanya memantul sampai di sini atau bahkan menembus lebih tinggi. Sehingga kalau memantul akan kembali begini. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga akan melihat dari supportnya ya. Kalau kita lihat di sisi sebelah kiri, di situ ada supportnya, namun jaraknya terlalu jauh dari running. Kita cukup menempatkan di bawah level psikologis juga hari ini, yakni di kisaran 2615 ya. Kita menempatkan selnya di 2616.15. Targetnya tidak usah terlalu jauh, cukup mendekati level supportnya ya. Kita ambil di bawah sedikit. Oke, di 2608.40. Sementara berikutnya kalau nanti sampai di situ tidak ada tanda-tanda pembalikan, sampailah kita pada area yang kita tandai sebagai support, sebagai area uji berikutnya. Oke, kita targetkan untuk selanjutnya itu di 2600.29. Nah, ini adalah titik level rendah untuk hari ini di targetnya 2600. Sebenarnya di angka ini potensinya cukup berat, tapi kalau kita amati dari daily range-nya masih realistis ya, masih sangat bisa dijangkau dengan baik. Kemudian untuk daily range-nya ya, daily range-nya maksimum kalau dia memang kuat nanti kita perkirakan di 2551 ya. Namun sebelum sampai ke sana kita akan lihat nanti sebelumnya di support yang lebih dekat lagi, sehingga tidak terlalu jauh ya. Kemungkinan untuk sampai di 2500 itu masih sangat kecil ya. Sehingga kita akan naikkan dulu di Oke, kita coba ukur dengan daily range-nya. Oke, kita perkirakan aja di 2570 ya. Maksimal atau jenuh jual berada di 2570 di 2570 ya. Sementara yang di atas tadi jenuh belinya maksimal di 2708. Sekali lagi ini adalah area-area yang cukup jauh yang nanti akan melewati berbagai macam fase dan proses. Tentunya kita akan uji dengan retracement-nya, support resisten yang terdekat. Karena untuk bergerak sampai di sini untuk saat ini masih sangat-sangat berat ya, karena pergerakan dari satu hari kemarin itu dimulai dari momentum ya. Hari ini belum ada momentum yang signifikan, sehingga sementara kita gunakan target-target itu sebagai area ujinya ya. Nanti kalau dia ditutup lebih jauh, maka baru kita menempatkan area jenuhnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya sebagai opini. Nah, jangan dijadikan ini sebagai sinyal yang serta-merta diikuti angkanya,
karena masing-masing juga punya pandangan, punya cara menentukan, termasuk resiko yang disiapkan. Mudah-mudahan membuka pandangan yang lebih luas buat teman-teman yang tentu baru memulai dan lebih berhati-hati di dalam membaca dan menentukan titik entry-nya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu di lain waktu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.